tentang local area network security concept. Kemudian nanti di modul 11 terkait dengan switch port configuration. Kita fokus di LAN security concept terlebih dahulu, apa yang kita pelajari. Ini hanya terkait kebanyakan teori untuk hari ini, kecuali nanti yang switch port configuration itu juga masih config dasar saja. Tadi saya minta Anda sudah mengaktifkan paket tracernya terlebih dahulu. Suara saya cukup jelas? Kalau cukup jelas boleh anggukan kepala. Cukup jelas ya. Oke, topik kita hari ini terkait dengan endpoint security, kemudian access control, layer 2 security threat, kemudian MAC address double attack, LAN attack. Nah, di sini terkait dengan endpoint security ini explain how to use endpoint security to mitigate attack. Jadi otomatis ketika kalian nanti bicara enterprise arsitektur untuk jaringan, ini tidak hanya bicara terkait dengan arsitektur utamanya saja, juga sampai titik endpoint-nya. Kemudian access control, ini nanti menjelaskan tentang authentication, authorization, dan 802.x yang digunakan untuk authentication dan endpoint dan device-nya itu sendiri. Lalu terkait dengan layer 2 security threat, kenapa? Karena yang ditakutkan justru di sini bermainnya ya. Salah satunya nanti kita bicara MAC address. Kemudian MAC address double attack, ini nanti ada kaitannya dengan ARP table ya dan lain-lain. Kemudian yang terakhir beberapa attack yang mungkin terjadi pada LAN. Oke, kita masuk ke endpoint security. Ada yang belum pernah mendengar istilah ini? Distribute denial of services, lalu data breach, malware. Ya. Ini commonly cover attack. Sebetulnya kalau kita bicara terkait dengan security, kaitannya sih ada 3 ya. Kita menyebutnya sebagai CIA ya, confidentiality, integrity, availability. Nah, kaitan dengan denial of services, ini yang diserang adalah availability salah satunya. Jadi ketersediaan dari target itu bisa terganggu ketika banyak flooding atau banyak storm ya. Paket storm bisa framing storm ya, itu bisa mengakibatkan target down. Nah, kalau sudah down, ini kategorinya dikatakan sebagai distributed denial of services. Atau bisa disebut juga sebagai zombies katanya ya. Jadi hidup tidak, mati juga tidak diantaranya. Sehingga di sini mengakibatkan publik yang akan mengakses target menjadi kesulitan. Di sini disebutnya halting public access to an organization, website, and resources. Kemudian data breach, ini terkait dengan stealing confidential information. Nah, kalau sudah seperti ini, resikonya sudah lumayan dalam ya. Jadi kalau bicara denial of services, ya mungkin layanannya saja yang down, ya, atau mungkin service-nya yang down, atau mungkin prosesnya yang down. Tapi kalau sudah masuk ke data breach, ini akan sangat berisiko bisa sampai akses ke user misalkan. Apalagi sampai ke user misconfiguration, artinya penyerang atau attacker dia mulai masuk ke dalam sistem, itu bisa merubah sistemnya. Di situ yang terganggu adalah AAA tadi, authentication, authorization ya. Kemudian yang terakhir ini adalah malware. Ini juga sekarang sedang ramai ya. Nah, kadang-kadang kita tidak pernah hati-hati juga ketika menggunakan perangkat, kemudian perangkat itu kita akses, lalu masuk ke beberapa aplikasi, kita tidak memeriksa aplikasi itu trusted atau tidak. Dampaknya apa? Banyak ya. Sekarang pagi ini saja saya dapat WhatsApp ya, dapat informasi minta tolong filenya semua jadi hidden file. Setelah dirubah pakai attrib, saya bilang tolong cek attribnya aja dirubah manual. Kalau mau satu-satu jangan semua. Ternyata setelah dirubah pakai attrib, ternyata ketika dibongkar si filenya itu sendiri tidak hanya di hidden, tapi si extension filenya jadi berubah. Ya, ada yang berubah ke RAR, ada yang berubah ke zip setelah di attribnya muncul gitu. Tetap tidak bisa dibuka. Begitu diperdalam lagi, ternyata dia jenisnya ransomware. Ya, apa resikonya kalau sudah jadi ransomware? Mereka meminta bayaran
Ya, kalau sudah minta bayaran, kita tinggal bicara kepentingan datanya. Apakah data itu berharga dalam tanda petik itu berharga, atau mungkin berharga tetapi katakanlah kita punya backup. Tapi hati-hati dengan kita bicara terkait dengan level security dari data tersebut. Kalau bisa dikategorikan levelnya belum terlalu tinggi berdasarkan policy atau prosedur yang dimiliki kalian atau minimal perusahaan, mungkin bisa kita abaikan karena kita punya backup. Maka kemarin yang sudah dibicarakan Pak Prasna, bicara security kita bicara backup, gitu ya. Jadi tanpa backup hati-hati kalau sudah sifatnya ransomware. Jadi ketika mereka memaksa untuk membayar, ya sudahlah. Kalau kita beranggap bahwa itu data yang tidak terlalu penting, ya hapus saja. Hapus, format ulang kalau penting, kalau perlu ya. Takutnya masih mungkin ada aplikasi atau ada sesuatu yang mengirimkan paket dari komputer kita ke komputer orang lain sehingga mereka melakukan proses tracing ke komputer kita, itu memungkinkan terjadi, gitu ya. Jadi hapus saja, format ulang, recovery dari awal, tapi pastikan bahwa kita sudah mengamankan data yang penting sebelumnya. Sehingga kita tidak perlu mengikuti permintaan si pemilik yang melakukan perubahan pada data kita dalam bentuk ransomware. Nah, ini diakibatkan oleh banyak hal ya, variety of problems malware ini. Yang paling sering sebetulnya karena ketidakhati-hatian kita. Ya, kadang-kadang mahasiswa senang main game, atau kalian yang sedang main game, muncul iklan, oh iklannya menarik, dapat hadiah XYZ dan seterusnya. Begitu ada klik, sebetulnya mereka mengirimkan semacam paket yang dapat memonitoring komputer kita, itu bisa saja terjadi, gitu ya. Oke, ini endpoint security ya. Banyak sekali sebetulnya contoh-contoh kasus ya. Yang jelas paket penyerangan itu macam-macam, bisa sniffing, intruding, intercepting gitu ya, bisa man in the middle attack dan lain-lain. Kita bicara network security device, ini ada beberapa hal yang sering kita pakai, antara lain untuk memprotek jaringan kita mengenal ada istilahnya VPN. Siapa yang tidak kenal VPN? Bagaimana kita melindungi jaringan private kita pada jaringan publik, di mana service-nya sendiri sudah integrasi dengan dengan firewall ya. Jadi Anda yang melakukan remote access misalkan dari kantor ke rumah atau dari rumah ke kantor, apalagi di zaman pandemi seperti ini, Anda mengakses jaringan private di kantor masing-masing gitu atau di sekolah masing-masing dari jarak jauh. Nah, kalau hanya remote host saja itu beresiko tinggi. Anda bisa gunakan VPN. Kemudian berikutnya ada yang menggunakan next generation firewall. Ini jauh lebih jauh lebih secure dibandingkan firewall biasa. Karena kita bicara mungkin kemarin juga sudah dibicarakan Pak Prasna ya. Ada IDS, ada IPS. Nanti kita bicara juga terkait dengan pemanfaatan port security-nya sih sebetulnya ya. Belum sampai ke firewall-nya. Bagaimana kita melakukan proses proteksi terhadap paket data yang memang tidak dikenal atau fragmentation yang tidak kita kenal, bisa di shutdown atau bisa di drop. Ini next generation firewall. Kemudian network access control atau NAC. Ini termasuk tadi yang sudah dikatakan bahwa ada authentication, authorization, dan accounting. Pada jaringan yang lebih besar atau enterprise, ini sangat diperlukan. Tadi yang saya katakan bahwa terkait dengan policy prosedur yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. Ya. Bahkan untuk beberapa kasus hanya bisa mengakses jika perangkatnya sudah terdaftar, sudah sampai sejauh seperti itu. Bahkan kita sendiri tidak bisa melakukan proses instalasi software apapun kecuali dengan seizin admin misalkan dari luar sistem. Oke, ini terkait dengan network security device. Lalu endpoint protection-nya kurang lebih seperti ini. Anda bisa lihat di gambar ya. Ada NAC dengan service AAA, lalu assign untuk perlindungan email, lalu terkait dengan end device punya kalian sendiri di sini. Ya. Tapi masalahnya di sini kita sudah pakai VPN, pakai firewall, pakai NAC, pakai ESA, bahkan di komputer kalian pasang lagi firewall gitu ya. Ini adalah satu problem sebetulnya buat masalah performansi ya jaringan.
Menurun nggak? Pasti akan menurun. Seberapa besar menurunnya kembali tergantung dari policy prosedur yang diinginkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Kenapa saya katakan mengganggu? Pasti karena setiap proses security, setiap yang melewati titik-titik yang tadi saya sebutkan, itu membutuhkan proses yang juga mungkin tidak cukup sedikit ya. Sehingga dampaknya Anda tergantung daripada seberapa cepat komputer yang Anda miliki pada akhirnya. Ya, kalau komputernya mungkin mohon maaf kalau spesifikasinya rendah, tapi aplikasi yang dipasang di komputer tersebut cukup berlapis, ini akan berdampak pada performansi. Ya, tapi ya itu di dunia security ada istilah semakin nyaman semakin tidak aman. Tapi semakin tidak nyaman itu semakin aman. Itu konsep paling dasar. Ya, konsep paling dasar lainnya adalah bahwa secanggih apapun yang namanya keamanan, tidak akan ada yang bisa 100% aman. Itu juga harus bisa kita jadikan pegangan. Yang bisa kita lakukan adalah memperlambat prosesnya, bukan menutup 100%. Ya, even 1,0 jangan 1 lah, 0,0 sekian persen pun itu merupakan bisa vulner, bisa threat gitu ya, terkait dengan jaringan yang kita miliki. Jadi tidak akan bisa 100% aman. Tapi yang kita lakukan adalah memperlambat terjadinya serangan, memperlambat terjadinya vulner, memperlambat terjadinya threat. Ya, jadi ini terkait dengan proses end protection. Next, Cisco Email Security. Nah ini yang CESA yang tadi ya. Ini terkait dengan block non-threat, remediate against threat malware, kemudian discard email with bad link. Jadi kalau misalkan nanti include di dalamnya ada sesuatu, dia langsung reject. Ya, atau akses addressnya dikatakan sebagai alamat yang malicious mail, ya. Itu juga bisa langsung kita blok. Bahkan untuk beberapa kasus bisa masuk ke spam, gitu ya, kategorinya. Lalu melakukan proses encrypt content, ya, pada saat Anda mengirimkan email keluar. Justru kita sendiri juga yang bisa berpotensi untuk melakukan proses kejahatan di bidang yang menggunakan email itu sendiri. Ini menggunakan CESA, kemudian web security appliance juga kurang lebih sama, gitu ya, termasuk memblacklist URL yang nggak penting. Bahkan ini bisa sudah dikategorikan nanti menggunakan IPS prevention. Maaf sebentar ya. Bentar, saya ada telepon dulu, mohon maaf. Oke, kita kembali. Cisco Web Security. Kita bisa tadi filtering ya, ada IPS, ada IDS. Kalau IDS hanya notification aja. Ya, tapi kalau sudah ada IPS, itu artinya sudah ada tindakan. Bisa cut off, bisa down, kemudian bisa macam-macam. Artinya sudah ada aksi. Kalau IDS itu hanya sebatas notif bahwa ini ada sesuatu yang masuk ke dalam sistem kita. Begitupun untuk yang Web Security Appliance ya, yang dikeluarkan oleh si Cisco WSI, Web Security Appliance. Kemudian akses control. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Kemarin sudah juga didemokan ya, ini tidak saya demokan kembali. Gunakan akses with local password. Jadi Anda tidak harus masuk ke dalam remote system tanpa password, akan berisiko nanti user perangkat itu bisa dihapus, bisa di-delete ya, bahkan mungkin di backup sendiri atau diambil alih sama sekali gitu dan dia bikin password baru. Wah, itu luar biasa walaupun bisa di reset ya di perangkatnya.
SSI is more secure from remote access, ini juga sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, nah ini juga terkait dengan local database method, bahkan bisa menggunakan radius informasi, kemarin sudah disampaikan juga oleh Pak Prasna ya. Ditambah lagi satu aplikasi untuk melindungi sistem jaringan. Implementasi lebih lanjut mungkin nanti akan dipelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini contoh ya, line PTY sekian passwordnya. Nah, password pun harus kompleks. Ya, jangan menggunakan password yang mudah ditebak. Apalagi sekarang ada brute force engine. Anda masukkan kebiasaan kita, misalkan admin, passwordnya admin. Oke, adminnya mau saya rubah, A-nya ganti 4, satunya ganti, I-nya ganti 1 misalkan. D-nya diganti angka lebih kecil dan L misalnya. Tapi itu sudah masuk ke plain text yang mudah ditebak sebetulnya. Nah, di brute force ini bisa tinggal ngambil aja plain text yang sudah sering dipakai, masukkan ke mesin pencari brute force gitu ya. Selesai. Atau kemarin yang digunakan Pak Prasna diinformasikan dia tidak menggunakan crypto key generate, menggunakan RSA. Kemarin kita pakai 1024 ya Pak Pras ya. Nah, ini di sini pakainya 2048, itu jauh lebih secure lagi. Kemudian SSH version yang digunakan versi 2. Gitu ya. Kemudian di sini ada admin secret, tambah lagi. Ya. Gunakan strong password. Strong password ini jadi passwordnya ini. Tapi ada risiko, nah itu tadi, kenyamanan berbanding ketidakamanan, atau ketidaknyamanan berbanding dengan aman. Bahasa strong password ini membutuhkan effort juga sebenarnya untuk mengetikkannya gitu ya. Nah, ini yang harus dipahami betul bahwa tidak ada istilahnya kemudahan untuk keamanan sistem yang kita bangun. Akan berbenturan dengan policy dan prosedur pada akhirnya. Oke, kemudian ini authentication, authorization, dan accounting. Ini provide untuk setup control pada network device. Ya. Ini ada lokal, ada server base. Nah, kemarin kan sudah diinformasikan juga menggunakan radius. Saya nggak tahu nih, di modul berikutnya ada takak nggak Pak? Pak Pras? Saya belum baca lagi. Kalau radius setahu saya ada, nanti di pertemuan berikutnya ya, remote authentication, therein user service. Ini access control. Ini pemahaman terkait dengan authorization, kemudian accounting, kemudian terkait dengan apa tadi authentication, authorization, dan accounting ya. Ini authentication, ini authorization, ini accounting. Oke, contohnya accounting, log contain numerous data field including username, data, and time. Ya, actual command was entered by user dan seterusnya. Ini dipastikan sebetulnya untuk memastikan bahwa tidak ada user yang memang tidak berhak masuk ke dalam sistem jaringan yang kita gunakan. Lalu akses control menggunakan yang IEEE 802.x gitu ya. Ini terkait dengan port based authentication. Nah, yang ini akan kita pelajari nanti di modul yang kedua setelah ini. Ini kita masih konsepnya terlebih dahulu. Kita bicara terkait dengan client, compliant client software, ini baik sifatnya wire ataupun wireless, kemudian terkait dengan switch, dan yang ketiga terkait dengan authentication servernya. Oke, layer security threat. Nah, ini yang tadi saya katakan gitu ya. Yang sering mungkin muncul di sini karena dia akan nyerang tabelnya sebetulnya ya, baik itu MAC ya atau si fragment layernya di sini. Nah, sebagai contoh, jika threat actor with access the internal network capture layer 2 frame, then all security implemented on the layer above will be useless. Jadi kalau ini tidak diamankan, ya apapun yang ada di atasnya selesai. Ya. Sehingga memang kita harus pahami betul bahwa ini yang jalur paling penting. Ya. Bahkan di level fisikal juga ini bisa berdampak cukup besar. Kenapa saya katakan demikian? Kalau ini kan lebih ke perangkat atau device-nya ya. Anda pasang di device ini misalkan di satu ruangan, tapi ruangannya tidak dikunci. Ini akan sangat mudah orang untuk bisa masuk. Ya, bahkan dia data breach-nya langsung ke servernya, bukan lagi remote.
Atau misalkan memasang perangkat router tapi di hall, misalkan di gang. Switch-nya dipasang di mana orang lewat aja bisa ngeliat dan bisa mengakses. Wah, ini siap-siap aja udah selesai itu jaringannya gitu ya. Atau kabelnya sangat terbuka untuk bisa diakses. Ya, makanya butuh penyimpanan kabel yang cukup baik, apalagi ke titik server atau ke titik ruang server. Dampaknya kalau itu sudah kena, gitu ya, kita nggak perlu ngitung-ngitung resiko data linknya lah, gitu ya. Di sini pun sudah langsung bisa akses. Jadi kenapa di sini katakan layer 2 akan sangat berpengaruh terhadap layer di atasnya? Ya ini jembatannya secara logik, gitu ya. Secara fisikal, ini ini mungkin Anda bisa baca referensi yang lain terkait pengamanan secara fisikal. Bahkan user authentication, Anda yang masuk ruangan harus misalkan tapping menggunakan RFID kah, bisa menggunakan biometrik gitu ya, atau bisa menggunakan perangkat lain ya, yang jelas bahwa memastikan yang masuk ruangan tersebut adalah orang yang memang berhak. Itu dari sisi fisikal, gitu ya. Bahkan pasang kamera CCTV, gitu ya, sehingga in and out itu nggak bisa sembarangan. Untuk beberapa kasus, ketika Anda akan masuk ke server, memasukkan data ke server, itu pun ada logbooknya. Jadi secara fisikal Anda daftarkan perangkatnya, dilihat dulu perangkatnya, jenisnya apa, siapa yang ada surat tugas atau tidak, itu di level fisikal. Luar biasa panjangnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya sendiri pernah megang server dan sangat rigid orang untuk bisa masuk ke ruang server. Tapi ada aspek ini yang bisa dimanfaatkan, social engineering. Sebagai contoh, misalkan Pak Prasna itu teman dekat saya. Karena kedekatan saya dengan Pak Prasna, Pak Prasna udah percaya saya nih. Padahal saya penjahatnya misalnya. Pak, saya minta izin ke ruangan Bapak. Pak Prasna ternyata megang server nih ceritanya. Saya bawa kopi nih. Udah ngopi Pak Pras? Saya bawa kopi nih buat Pak Prasna. Wah, Pak Prasna seneng kan, dia tahu saya teman dekatnya, saya teman sekantor gitu ya, teman diskusi, teman ngajar juga gitu. Karena sudah percaya, ya, trust ke saya, masuk ya. Saya nggak harus ngisi log, saya nggak harus apapun lah ya, biometrik authentication kah gitu, atau saya masukin password dulu kah. Terus tiba-tiba Pak Prasna misalkan kebelet ke air. Pak, sebentar saya tinggal dulu ya, saya ke air. Padahal saya bawa macam-macam gitu ya. Bisa pasang CCTV tersembunyi kan gitu ya, yang mengarah ke keyboardnya gitu ya. Atau saya pasang apapun lah ya yang memudahkan, akhirnya saya bisa nantinya mengintruder sistem tanpa harus bersusah payah gitu. Tapi cukup menggunakan kedekatan. Atau Anda yang punya teman spesial misalkan, ternyata teman spesialnya juga penjahat gitu ya. Nah, ini juga sangat berdampak pada fisikal. Level fisikal ini tetap harus jadi concern. Ya, pastikan social engineering harus jadi orang jahat lah ketika Anda ingin mengamankan sistem terhadap orang yang lebih jahat dari Anda gitu. Jadi si fisikal itu harus betul-betul diproteksi. Tidak boleh tidak, siapapun ya. Even itu orang tua Anda sendiri, katakanlah demikian. Ibu bapaknya pengen ketemu Anda, mohon maaf Pak, Bu, Bapak harus isi logbook dulu. Kamu anak saya, nggak peduli. Gitu ya. Ternyata ibunya penjahat atau bapaknya penjahat, kita nggak tahu. Ya. Nah, ini yang rigid di fisikal. Nah, tahap berikutnya itu adalah di data link. Nah, di data link ini yang bermain bukan fisikal lagi, tapi sudah di level logical. Ya. Next. Nah, ini kategorinya ya. Ada MAC table attack, ada VLAN attack, DHCP attack, ada ARP, ada address spoofing attack, dan STD attack. Contoh-contoh videonya ada di LMS, kalian bisa sambil akses gitu ya. Yang akan kita demokan nanti mungkin ada beberapa ya, for security salah satunya nanti di pertemuan setelah ini. Nah, ini kita bicara for security aja dulu ya. Kita menggunakan switch layer 3, bukan layer 2. Kadang kita nggak pernah nyadar, portnya misalkan ada 24 misalkan, nanti yang pakai 2960 gitu ya. Ada 24, lupa. Kita buka tuh semua port. Nah, ini juga beresiko. Nanti kita akan coba proteksi, portnya tidak kita buka semua.
Bahkan sampai dia bisa mengidentifikasi MAC address yang masuk ke port tersebut. Ya. Oke, kemudian ini ada DHCP spoofing, ada Dynamic ARP Inspection atau DAI ya kita menyebutnya, ada IP Source Guard. Ini prevent MAC address dan IP address spoofing attack. Ini juga sama di layer 2. Ya. Solusinya apa? Di sini selalu gunakan protokol yang lebih secure, SSH. Jangan sesekali membuka layanan yang tidak aman. Ya, kemudian ada secure copy protocol, ada secure FTP, ya, ada secure socket layer atau transport layer security. Consider using out of band management network to manage device, ya, atau menggunakan jaringan tersendiri. Use dedicated management VLAN, dedicated, for nothing but management traffic reside. Lalu gunakan ACL untuk memfilter unwanted access, ya, access control list. Jadi betul-betul orang yang berhak boleh masuk, boleh menggunakan, boleh mengoperasikan hanya orang-orang yang memang sudah terdaftar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Ada yang mau ditanyakan, boleh open mic. Cukup jelas? Kalau cukup jelas, boleh anggukkan kepala. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke penjelasan masing-masing ya. Ini MAC address attack sebagai contoh. Ini ada proses recall to make forwarding decision pada layer 2 switch. Ini akan membangun tabel MAC, gitu ya, berdasarkan frame yang diterima. Nah, ini yang kita sebut sebagai MAC address table. Nah, ini yang sering diserang di sini ya, apalagi yang sifatnya dynamic. Nah, ini prosesnya. Jadi MAC table ini bentuknya fix dan konsekuensinya adalah switch ini bisa makanya ada istilah table ini memang tidak lama. Tapi ketika orang mau masuk itu bisa memanfaatkan proses ini ya, kelemahan ini. Sebagai contoh apa di sini ya? Ini contoh membombarding MAC address ya until the switch MAC-nya ini full. Nah, di situ proses mulai penyisipan atau memanfaatkan menduplikasi MAC address yang kita bisa tebak gitu ya. Bahkan kita bisa kalau misalkan target si MAC address yang bisa dibaca, sebenarnya kita bisa menggunakan banyak hal ya. Kalau saya sih biasanya pakai saya lupa itu untuk ngecek misalkan berapa banyak perangkat yang terkoneksi pada satu device di SSID misalnya. Perangkatnya apa saja. Nah, itu saya bisa scanning sebetulnya. Itu bisa muncul MAC address-nya juga. Nah, saya tinggal mencatat saja semua MAC address yang ada di sana, lalu saya coba serang semua SSID-nya misalkan. Kemudian setelah itu ketika sudah full, nah saya sudah mulai akan melakukan proses menggunakan MAC address coba-coba. Salah satunya itu gitu ya. Nah, sehingga apa nih? This condition now allows a threat actor to capture all the frame yang sent from one host to another on local VLAN. Ini resiko-resikonya yang kasus MAC address table. Oke, mitigate-nya gimana nih? Nah, NetAdmin must implement port security. Nah, ini akan kita pelajari nanti. Sehingga tidak semua orang bisa menggunakan MAC address dengan sembarangan. Oke, berikutnya tadi MAC address, kemudian LAN attack.
Ini ada VLAN, ada VLAN hopping, ada VLAN tagging attack, DHCP starvation. Starvation itu adalah proses menunggu nanti. Ada DHCP spoofing juga sama ya. Sehingga orang lain hanya tidak mendapatkan jatah acknowledgement. Kemudian request-nya hanya ke block, nggak dapat tuh IP-nya. Nah begitu mereka sibuk, nah, mereka menghentikan serangannya sebelum orang kan pasti akan mematikan perangkat biasanya. Wah ini saya coba restart deh. Gitu. Begitu nge-restart, nah kita nggak restart sebetulnya. Segera kita masuk ke sistem, dapat tuh IP-nya akhirnya. Tapi kalau tidak menutup aksesnya, ya itu akan berisiko. Ini silakan kalian akses saja di LMS-nya. Ada video yang menjelaskan terkait dengan itu. Kalau ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan di grup ya atau ditanyakan di pertemuan kita sekarang. Ini contoh VLAN hopping, videonya nanti cukup jelas ada di LMS ya. Ini mengenablekan traffic ya from one VLAN to send by another VLAN. Sebetulnya mirip-mirip yang tadi ya. Intinya adalah membuat seolah-olah jaringan atau trafficnya padat. Nah, pada saat padat, si pelaku atau siapa hack, saya bilang attackernya bukan hacker ya. Ini akan berupaya untuk ketika si trafficnya sibuk, pada saat ada kelemahan nanti ada beberapa node akhirnya mematikan servisnya, dia akan masuk di situ. Ya. Nah, if successful, nah, the switch establish a trunk link with the host as shown in the figure. Now the threat actor can access. Nah, ini sebetulnya ya, unauthorized trunk ini yang bermasalah. Makanya nanti ada proses apa namanya pengamanannya ya untuk terkait dengan VLAN hopping. Oke, ini VLAN double tagging juga sama, gitu ya. Kemudian tag-nya, nah ini contoh mitigasinya seperti apa? Disable trunking on all access port, disable auto trunking, ya. Kemudian be sure that the native VLAN is only used for trunking, ya, not others. Ini untuk yang VLAN double tagging. Kemudian DHCP messages ini juga sama, tadi ya sudah dijelaskan. Ini kan proses DHCP sebetulnya ketika klien dia akan meminta, dia akan request ke server. Ya, kemudian kata DHCP si server, I am DHCP server, here's an address I can offer to you, gitu ya. Maka kemudian oke, saya terima. Kemudian setelah itu accepted as acknowledged, ya. Artinya sudah diterima. Nah, apa yang terjadi? Nah, kalau starvation tujuannya adalah meng-create a DOS ya, for connecting client. DHCP starvation attack require an attack tool such as, ini contoh ya. Jadi jangan menggunakan, even nanti ada tools-tools yang disebutkan, jangan sesekali kalian mencoba bukan pada tempatnya. Ini saya katakan lagi, saya kebetulan juga mengajar beberapa kali mengajar mata kuliah keamanan jaringan, selalu diawali dengan ethical hackingnya dulu. Jadi kalau Anda mau nyerang sistem, ya bikinlah sistem yang untuk diserang oleh kalian sendiri. Jangan coba-coba apalagi ke jaringan publik. Apalagi ke jaringan-jaringan pemerintah misalnya. Yang betul-betul memang sudah license dan lain-lain. Atau sudah terlindungi oleh hukum. Karena akan berisiko kalian bisa kena, kalau sekarang lagi ramai adalah undang-undang ITE misalnya. Ya. Kemudian di DHCP spoofing attack. Ini sebetulnya review DHCP server ini akan menyediakan namanya false IP configuration parameters. Apa? Ini ada wrong default gateway, wrong DNS server, wrong IP address. Nah, ini kasus-kasus untuk yang DHCP attack. Dan saya yakin rata-rata banyak orang yang iseng nyoba ini salah satunya ya, DHCP attack ini. Ini contoh ARP spoofing, kemudian ARP questioning attack, ada STP attack, ada CDP reconnaissance. Ini bisa kalian lihat videonya di LMS. Oke, ini penjelasan lebih lanjut. Oke, CDP. Ada pertanyaan silakan. Kalau sudah cukup jelas, boleh anggukan kepala.
Ini mohon maaf, saya sendiri agak jet lag ya. Habis pulang dari Garut, ternyata semua jalan ditutup oleh demo buruh. Nyampe tengah malam, hampir malam lah, agak tengah malam banget sih. Akhirnya waktunya habis di jalan kemarin. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh terkait dengan LAN security. Ya, LAN security. Paket tracernya sudah diaktifkan, boleh anggukan kepalanya kalau memang sudah. Sudah ya? Sudah diaktifkan? Oke, kalau sudah diaktifkan, kita masuk ke modul kedua. Kalau memang tidak ada pertanyaan, atau saya buka dulu deh videonya ya, biar kalian wait, terus switching. Saya ambil video saja. STV, LAN security concept. A VLAN hopping attack is going to enable traffic from one virtual local area network to be seen by another virtual local area network. And this is without the aid of a device such as a router. This is a basic VLAN hopping attack. A threat actor is going to configure a host to act just like a switch. And then using that host, they're going to take advantage of the automatic trunking port feature that's enabled by default on most switch ports. This would be the modes of dynamic auto or dynamic desirable on the switch ports. The threat actor is going to configure the host to spoof those 802.1q signaling and those DTP messages so that the trunk will form between the host and the switch. With a successful trunk established, they're going to be able to send and receive traffic on any virtual local area network, effectively hopping between any VLANs that they want to connect through. With a VLAN double tagging attack, a threat actor is going to embed a hidden 802.1q VLAN tag inside of a frame that already has an 802.1q VLAN tag. What's going to happen here is we're going to have an attacker that's going to double tag a frame. For example, our attacker was going to build a message that's going to communicate from its current VLAN, which is VLAN 10, with a targeted VLAN of VLAN 20. With the attacker currently being on VLAN 10, they're going to build a frame that's going to have an external VLAN header on it of VLAN 10, and then an internal tagged VLAN of VLAN 20. When that message is sent up to the first switch, our first switch is going to see the external outside header of VLAN 10. It's going to strip that off and then send this traffic on its way to any device running in VLAN 10. Well, the switch sees that VLAN 10 is also the native VLAN, so it's going to remove the VLAN 10 header and move it across the trunk link. Now, as that frame moves across the trunk link, the first header of VLAN 10 was removed. And now the internal tag, which is the VLAN 20, that still exists. This second switch is going to receive that frame, and it's going to strip off that VLAN 20 header, and then it's going to forward it out any VLAN 20 ports, which includes down to that targeted host. This is effectively allowing our threat actor machine on VLAN 10 to communicate to the target on VLAN 20 using a double tag.
Now, VLAN hopping and this whole idea of VLAN double tagging, they can both be prevented by putting in a couple security guidelines. Number one, we should get rid of trunking on any access port that goes to end devices. Also, the whole idea of auto trunking, using things like dynamic desirable and dynamic auto, that should be disabled. We should use a manual static trunking as needed. Also, native VLAN should only be used on trunk links, and that native VLAN should never span to a user device. For instance, in this scenario only works when the threat actor is on the same VLAN as the native VLAN between our switches. DHCP is a powerful tool for easy dynamic addressing across our networks, but it can also be a powerful tool for malicious threat actors that want to have some fun with a network. So, quick recap of DHCP. We have DHCP servers that are going to dynamically provide addressing for us. That addressing includes IP addresses, subnet masks, default gateway, DNS servers, and even more with DHCP options to our clients. The typical conversation with DHCP goes back to DORA. Discover, offer, request, acknowledge. Our client's going to send a broadcast message, which is a discover. A server is going to hear that broadcast message and respond with a unicast offer of, this is what I can give ya. Here's some addressing info. The client receives that offer, it's very excited, and it sends out a broadcast of, I accept the offer you sent me. That server finishes it up with a unicast saying, you like the offer, I'm glad, I acknowledge. And then the lease is complete regarding the client taking that addressing info. It sounds easy enough, but now let's bring in an attack. Now it sounds funny saying it, but there's two common types of DHCP attacks. We've got the DHCP starvation attack and DHCP spoofing. With DHCP starvation, the goal of the threat actor is to create a denial of service for your connecting clients. What would happen is the threat actor would gobble up all of the usable DHCP provided addresses. The easiest way to go about this is having a threat actor using a client machine that's cycling through source MAC addresses very quickly, and for each source MAC address gobbling up an available IP address being given by your DHCP server. When all the addresses are taken from the DHCP server, there's nothing to provide the legitimate clients. On top of that, there's the DHCP spoofing attack. Imagine having a threat actor putting out their own DHCP server on your network. And when your clients use the whole DORA process and they broadcast out for a discover, and then there's the offer, the request, but then your rogue DHCP server finishes the conversation with the client with an acknowledgement providing wrong default gateway info, incorrect DNS servers, as well as even wrong IP addresses for the clients to use. Effectively, your legitimate clients cannot communicate on the network. So we have to prevent this by using safeguards and implementations for security. Jadi video terkait dengan VLAN DHCP. Address Resolution Protocol is a powerful protocol on our networks that allow our networks to function. With ARP, we're talking about having a known IP address being mapped to an unknown MAC address. And this is being used all the time with our devices on the network. Now, a client can send an unsolicited ARP reply, which is known as a gratuitous ARP. It's really a broadcast that we have a specific IP address that is mapped to a specific MAC address. Now the problem is when someone sends out a gratuitous ARP as a broadcast, other devices, which should be hosts as well as network switches, are going to store that MAC address and IP address combo in their ARP tables and MAC address tables. This is an issue because a threat actor can send a gratuitous ARP message with spoofed information inside of it. This effectively allows any host to claim to be the owner, but what's going to happen here is PC2, the threat actor, is going to send out a gratuitous ARP. And that gratuitous ARP is going to claim that 10.0.0.1, the IP address of the router, is reachable by using MAC address all Cs, which is the MAC address of the threat actor. Also, the threat actor PC2 sends out a gratuitous ARP claiming that 10.0.0.11,
which is the IP address of PC1, is reachable with MAC address all Cs, which is again the attacker. So what's going to happen here is when PC1 sends data to the 10.0.0.1 IP address, it'll be sending it at layer 2 to the attacker, which is all Cs. When the attacker receives this data, it'll be using it as a man-in-the-middle attack. When the router responds to 10.0.0.11, the router will be responding to the layer 2 target, the MAC address of all Cs, which again is going to be the threat actor. So what it comes down to is exactly this. PC1 will want to send data to 10.0.0.1, and to do so, it'll send it to the MAC address of all Cs, which is PC2. PC2 forwards that data onto the router. The router will send it outbound to where it needs to go. As the router responds back to that 10.0.0.11 IP address, it'll be responding back, targeting all Cs. Again, the MAC address of the threat actor. This is a beautiful man-in-the-middle attack. Spanning tree is a protocol that is on by default on our Cisco switches. Its job is to provide us redundant connections while maintaining loop-free pathways, and it does it great. But the problem is threat actors can utilize spanning tree to actually change the topology of your network infrastructure. Now, the way they would do this is based off of logical, not based off of physical connections, but they would make their host appear as a root bridge. To do this, they would be sending out bridge protocol data units, which are spanning tree layer 2 messages, and these messages will include a priority of something insanely low, such as 0, for example, here in our graphic. By sending out these spanning tree messages saying that their priority is insanely good, the network infrastructure will view that threat actor's host, which is pretending to be a switch, as the root bridge, and they will all find the best way to reach the root bridge, which means they'll be dropping their main connection between each other and connecting through that switch itself. This allows the threat actor machine to pretty much act as a man-in-the-middle style attack and to be able to see all network traffic moving across this network domain. Cisco Discovery Protocol is a Cisco proprietary layer 2 link discovery protocol. This thing is amazing. It can be used to verify layer 1 and layer 2 connectivity. And the cool thing is it's on by default on all Cisco devices. Now, on that same point, it can be insanely scary that it's on by default on all devices because it's used to automatically discover other CDP-enabled devices that are directly connected. This can even be used to auto-configure some of their connections. Now, while CDP is extremely useful in network troubleshooting, our threat actors can use it to easily discover network infrastructure vulnerabilities. For example, the CDP information that's being sent out, it's being sent out periodically and as unencrypted broadcasts. This information that is periodically sent out and sent out in an unencrypted format includes the IP address of the Cisco device. It includes the Cisco Internet Networking Operating System version. It includes the platform and even based off of the capabilities of that model of the device. It even includes VLAN information and more. So here's a graphic that pulled off of a protocol analyzer showing a CDP message and ripping it apart in this unencrypted, unsafe protocol reaching out to our end devices. So how will turn off CDP everywhere on your Cisco device. Or you want to leave CDP on for those inter-network device connections between Cisco devices, but just we also have LLDP, which is Link Layer Discovery Protocol. It's a ventral neutral flavor of Oke. Semoga bisa dipahami ya. Resikonya sedemikian rupa kurang lebih ya. Bisa nggak
ini pengalaman saya pribadi sebetulnya dulu ya zamannya sosial kalian lah, zaman-zaman nakal ya. Ini saya sering nongkrong di salah satu mall apalah gitu yang makan gratis gitu. Tapi saya ingin mengakses internet, trafiknya ke saya semua gitu. Sebetulnya memindahkan traffic otomatis main in the middle attack. Jadi komputer ini adalah di tengah, ya. Sehingga semua informasi dari klien siapapun akan masuk ke gateway-nya kita. Jadi kita akan jadi gateway utamanya. Dampaknya apa? Ya, Anda sudah bisa bayangkan lah ya. Kalau setiap orang mau masuk dan keluar rumah tapi masuk ke ruangan kita dulu, ya aktivitas mereka bisa kita lihat. Apalagi yang tanpa pengamanan di kliennya atau di endpoint device yang kalian pakai. Selesai sudah, Anda transaksi internet pakai kartu kredit, masuk juga di situ gitu ya. Tanpa ada pengamanan, udah selesai. Gitu ya. Nah, ini hati-hati ketika nanti Anda jadi network engineer ketika sudah bekerja. Memastikan bahwa semuanya sudah terlindungi protokolnya. Kita lanjut sekarang ke materi kedua. Silakan sambil diaktifkan paket tracer, Cisco paket tracernya. Sebelum saya mulai, ada yang boleh ditanyakan dulu mungkin, silakan. Bisa kelihatan? Kalau kelihatan boleh anggukkan kepala. Kita ke switch modulnya ini, ya switch security configuration. Ada implement port security, mitigated VLAN attack, mitigate DHCP attack, mitigate ARP attack, mitigate STP attack. Mungkin tidak saya semua jelaskan lebih detail praktikumnya, tapi nanti ada contoh di latihan. Saya lupa. Nanti saya buka latihan yang keberapa ya. Kita mulai ke implement port security. Nah, ini yang saya katakan bahwa saya langsung demokan saja lah ya. Ini kelihatan semua apa yang tampil di depan layar. Ini karena wajah kalian ya kelihatan oleh Bapak nih. Boleh open mic aja seseorang. Bisa kelihatan paket tracer dengan slide. Kelihatan Pak, tapi ngeblur. Tapi kenapa? Ngeblur. Kurang jelas. Ngeblur. Yang ngeblur yang mana? Semuanya Pak. Wah, oke, kalau gitu sharingnya saya ganti, jangan pakai full. Dapat pengaruh bandwidth bentar ya. Kelihatan semuanya? Lebih jelas dibanding tadi? Iya Pak. Oke, layer 2 attacks ini merupakan some the easiest ya for hacker to deploy. But this threat can also be mitigated with some common layer 2 solutions, such as all switch port interfaces should be secured before the switch is deployed for production use. How a port is secured depend on its function. Jadi seberapa akan Anda amankan, bahasanya begitulah ya. Ya tergantung dari fungsinya.
apakah semua port itu memang akan digunakan atau tidak. Nah, kalian silakan network device-nya untuk switch silahkan dibuka saja satu gitu ya. Lalu Anda konsol, gunakan konsol. Seperti ini Anda akses ngomong ya. Konsol ke sini RS232. Ini saya gunakan pas Ethernet 1 ke sini ke pas Ethernet 0. Kelihatan gambarnya ya? Boleh anggukkan kepala kalau kelihatan. Oke, kita akan coba remote switch-nya. Ya. Nah, ini pengamanan juga ya. Biasakan nanti ketika Anda sudah konfigurasi, ini kan karena setiap kali kita rubah biar tidak pakai password, defaultnya ini saya nggak pakai password. Paham ya? Tapi ketika Anda nanti katakanlah jadi network engineer di perusahaan apapun, pastikan selalu gunakan password. Dan terencrypt. Karena hal yang paling utama, sisi yang tadi yang saya bilang, ini yang bisa juga dipengaruhi oleh social engineering yang tadi saya katakan. Ya minimal memperlambat proses, bukan berarti mengamankan 100%. Meminimalisasi sebetulnya ya. Oke, kemudian kita akan coba show running config. Ini terkait dengan perangkat apa saja sih yang nempel di router, di switch yang kita pakai. Anda lihat di situ ada sekitar berapa pas Ethernet? Sambil dibuka juga ya kalian ya. Ada berapa? 24. 24, good. Kemudian gigabyte Ethernetnya ada berapa? Ada 2. Ada? Ada 2. Ya. Lalu apalagi? Interface VLAN itu juga masih non secure juga gitu ya. Kemudian ada line console 0 sampai 4 termasuk line PTY juga masih non secure. Ini kemarin sudah dipelajari, pastikan itu juga sudah secure. Ya, gunakan akses menggunakan password. Passwordnya terenkripsi gitu ya. Lalu gunakan autentikasi yang RSA. Oke, kemarin saya contohkan 1024. Kalau kalian mau pakai 2048 silakan. Ya, pastikan itu sudah aman dulu. Nah, kita sekarang akan mengamankan layer 2-nya. Nah, layer 2-nya siapa? Nah, itu tadi ada port ya. Nah, kita akan cek menggunakan perintah. Anda masuk ke terminal dulu, const, kemudian interface range. Ya. Interface range, Anda bisa lihat di situ kita misalkan panggil dulu dari 0 sampai dengan tadi interface range 1 ya, dari 1 sampai dengan 24. Perintahnya yang paling pertama adalah matikan. Nah, ini ya. Interface range type modul first number sampai last number. Nah, kalau diaktifkan artinya dia no shut atau no shutdown command. Nah, ini juga kita bisa konfigur menggunakan perintah shutdown. Such as this one. Oke, Anda gunakan ada switch. Sorry. Interface range modul. Perintahnya langsung shutdown ya. Oke, Anda bisa lihat di sini
secara administratively bahwa semua perangkat tadi sudah down. Kita akan kembali ke config awal. Anda bisa show running, ya. Show running config lagi. Sekarang Anda bisa lihat bahwa port-port pada pas Ethernet yang kita pakai itu sudah shutdown. Ya. Nah, kita bisa aktifkan interface apa saja nih yang bisa diaktifkan. Kita lihat bahwa yang terkoneksi ke sini dia down semua. Nah, yang diizinkan sajalah yang hanya diaktifkan. Ini kita gunakan tadi di sorry. Ethernet 1 ke Oke, ini down ya. Kita akan config interface F01 B. Oke. Sudah diaktifkan. Artinya apa? Hanya PC 0 yang bisa terhubung pada port 1 di switch, ya. Itu yang paling sederhana. Paling sederhana. Ya. Tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya adalah mitigate, ya, memitigasi menggunakan port security limit the number of valid MAC address. Jadi MAC address hanya di-allow berdasarkan portnya. Ya. Caranya ini, ya. Anda mengenablekan port security-nya. Perintahnya kita gunakan yang masih yang tadi ya. Oke, ini masih kebetulan masih interface F01. Anda gunakan perintah switch port. Oke, ini switch port port security. Kita lihat. Ini rejected karena dia bukan dynamic ya, jadi masih terang. Jadi kita berikan akses mode terlebih dahulu. Akses, sorry. Switch port mode akses. Oke. Kemudian baru Anda terapkan switch port security. Anda bisa gunakan cursor up and down. Activated di switch port activated command before ya. Lalu kita M. Baru setelah itu kita pastikan bahwa oke, kalau sudah kita akan cek source portnya apakah sudah aktif atau belum. So port security interface. Config dulu ya. F0/1. Oke, ini Anda bisa lihat sudah enable port security-nya ya. Kemudian last source address-nya belum karena MAC-nya belum kita buat sticky. Ini sudah aktif ya port security-nya. Di sini dikatakan bahwa notice how port security is enabled, the violation mode is shut down. Ya, di default-nya dia shutdown. Ya, violation mode. Jadi ketika ada seseorang yang mencoba-coba dan tidak terdeteksi sebagai port yang memang seharusnya, maka dia akan dimatikan dengan maksimum
address-nya adalah 1 ya. Kemudian device connected to the port, the switch will automatically add the device MAC address as secure mark in this example. No device connected to the port. Ya, kalau di kita tadi harusnya ada device yang terkoneksi 1. Masih udah kosong ya. Sorry. 01 sudah enable. Oke, kita mulai dengan ini mengenablekan port security. Ini untuk menambahkan maksimum port security spesifik by configure ya. Jadi kita bisa memakai dari untuk aging-nya, MAC address-nya, lalu maksimum secure address-nya. Ini untuk melakukan proses limitasi port security terkait dengan penggunaan MAC address. Ini bisa dari 1 sampai dengan 8192 ya untuk maksimum address-nya. Anda tadi gunakan default-nya 1. Untuk security maksimum misalkan saya bisa 4 gitu ya. Oke. Kita lihat sini maksimum MAC address-nya tercantum sudah ada 4 ya. Oke, ini untuk limit and learn MAC address. Lalu untuk membatasi ya, Anda bisa secara manual atau dynamically learn atau Anda gunakan pakai sticky ya. Jadi gunakan perintahnya ini, gunakan MAC address sticky untuk pengamanan dari MAC address. Anda lihat di sini bahwa sudah di-enable, total MAC address-nya sudah di-input. Di sini Anda tanamkan MAC address dari kliennya. Oke. Maksimumnya 4, manually configure one secure ya, MAC address. Anda tanamkan hanya 1 MAC address. Jadi ketika ada yang lain maka dia shutdown. Oke, no aging-nya terkait dengan proses limitasi ya, untuk bisa akses. Jadi kalau misalkan kalau sudah digunakan dalam waktu tertentu, nah, si portnya ini akan delete. Nah, kalau misalkan atau kita coba pakai inactivity, jadi port aging-nya bisa ditentukan juga. Oke, di sini aging time-nya 10. Begitu sudah selesai, ya dia langsung close. Dia akan handshake lagi dari awal. Oke, violation mode ini terkait dengan shutdown atau restrict atau di protect. Ini penjelasan di sampingnya ya. The port transition to the error disable state immediately, turn off the portlet and send a syslog message. Dia akan tersimpan di syslog si switch-nya. It increment the violation counter. Jadi when a secure port error disable state, administrator must re-enable. Jadi si admin harus shutdown atau no shutdown command untuk mengaktifkan port. Kemudian berikutnya atau restrict, artinya paketnya di drop ya. Jadi ketika ada unknown source, alamat yang tidak dikenal, ya, ini otomatis dia akan di restrict atau di drop paketnya. Kemudian di protect. This is the least secure of the security violation mode. The port drop packet with unknown MAC source.
Jadi kalau memang kita tidak mengenali MAC address-nya, dia akan langsung di drop. Ya, kurang lebih sama seperti yang di restrict, tapi yang membedakan di sini ada proses remove. Oke, ini sebagai contoh violation restrict, gitu ya. Kalau tadi kan ada secure shutdown, ini violation mode-nya restrict. Kalau sebelumnya dia restrict. Nah, ini shutdown langsung dia secure up. Yang harus di restart, shut and shutdown. Oke, ini when port is shut down, ini akan muncul ini errornya ya, bahwa nyatakan bahwa port yang dimaksud down. Red-nya langsung mati. Ya. Contoh ini, show interface FA018. Kita akan cek, karena kan tadi yang dibuka hanya FA01. 08. Misalnya sini, ini disable, secure down. Ininya port security-nya disable. Jadi kalau misalnya saya aktifkan satu PC, misalnya connect ke switch-nya, dia aktif, tetapi tidak port security-nya dia disable. Oke, ini untuk melihat saja, verify show port security-nya, ya. Kita cek yang tadi kita coba sudah. Port security. Oke, ini baru aktif karena ada satu, gitu ya. Di shutdown, kemudian count-nya 4, di sini defaultnya count-nya 1, yang contoh, yang tadi kita buat 4. Oke, selanjutnya, ya, ini yang tadi saya katakan bahwa Anda silakan coba untuk melakukan proses konfigurasi port security-nya. Itu ada di latihan. Sambil saya buka filenya, ada yang mau ditanyakan boleh? Aji Saputra videonya nggak aktif. Silakan buka itu di LMS ada 11.1.10. 11.1.10. Zulfikar Abdul Aziz juga videonya nggak aktif ya. Oh ya, oke. Ada yang izin ke belakang. Pak, saya mau coba bertanya. Boleh sambil silakan. Kan tadi yang port security violation mode kan ada 3 tuh, yang shutdown, restrict, sama protect. Nah, misalnya kita tuh cuman ngebuka satu port kayak tadi. Nah, ternyata di port itu juga maksudnya tuh MAC address-nya beda. Kan misalnya kita menggunakan mode shutdown, otomatis kan si port itu juga bakal shutdown nantinya. Artinya yang bisa mengaktifkan itu harus lewat konsol lagi ya, Pak? Oh, begitu. Iya, betul. Berarti betul, harus lewat konsol. Kalau enggak, Anda ngakses langsung ke switch-nya. Pakai konsol sebetulnya. Oh, bisa pakai SSH atau telnet itu juga. SSH boleh. Oh. SSH boleh. Oh, begitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Sama-sama. Mana tadi? Oke, semoga waktunya cukup ya. Atau nanti saya skip dulu ini. Kita cek dulu yang lainnya apa aja. Mitigate violent attack. Nah, oke, ini mitigasi violent attack. Saya baca teorinya dulu aja. Ini kenapa? Saya nggak baca.
Bentar ya, mouse-nya kenapa yang tidak kelihatan? Kayaknya keberatan memori load. Sebabnya ada beberapa aplikasi. Sebentar. Ini mitigate VLAN attack, ya. Swing DTP from attacking host cause the switch to enter trunking mode. Tadi yang saya katakan bahwa dia sebetulnya ini semua man in the middle attack sebetulnya prosesnya. Jadi mengirimkan traffic ke target VLAN, kemudian men-switch ya paket dari source ke destination. Ini sebetulnya untuk mengaktifkan trunkingnya sehingga si attacker bisa mengakses semua VLAN. Ya seolah-olah dia bagian. Ya, ini yang nah prosesnya gimana? Nah, ini prosesnya kita buatkan secara natif modelnya ya. Jadi pertama disable DTP auto trunkingnya, bisa gunakan switch port mode tadi yang menggunakan akses gitu ya. Lalu mendisable unused port, lalu menyimpan pada VLAN ya, pada grup VLAN-nya gitu ya. Nah, ini contoh di sini switch port yang 2124 itu dimasukkan di native VLAN yang grup sesuai grupnya. Sehingga ketika ada orang yang mau coba-coba, nah ini otomatis dia tidak bisa seolah membuat bagian dari VLAN. Lalu apakah kalau sudah dibuat seperti ini juga tidak bisa mengintercept? Tetap bisa sebetulnya, tapi butuh effort lebih, gitu ya. Kemudian manually enable the trunking on trunking port by using switch port mode trunk. Nah, ini secara manual, ya kita kasih mode akses juga bisa menggunakan mode trunk. Sehingga ketika ada proses disable DTP atau auto trunkingnya, ini menggunakan switch port negotiate command, mau negotiate. Nah, ini ada latihan berikutnya nanti, ya. Lalu set the native VLAN to a VLAN other than VLAN 1. Makanya kemarin kita sudah bicara VLAN, jangan gunakan VLAN default, ya. Kita gunakan VLAN yang kita create. Oke, kemudian ini mitigate yang VLAN. Berikutnya DHCP. Ini saya nggak usah dijelasin lagi. Kita coba mitigate-nya seperti apa. Ya, enable DHCP snooping, gunakan IP DHCP snooping, kemudian on transport ya. Jadi kita pastikan bahwa portnya juga sudah kita trust, kita set sesuai dengan IP DHCP-nya. Lalu berikan limit rate karena bisa saja nanti ada orang yang mencoba untuk mengakses secara tidak sah. Lalu enable DHCP snooping by VLAN. Ini juga sama ya, contohnya seperti ini. Aktifkan IP DHCP snooping-nya. Sebagai contoh bahwa dia hanya snooping trust. Interface yang kita pakai misalkan 5-24, berarti DHCP hanya berlaku untuk port itu saja. Limit rate-nya 6, exit, kemudian VLAN yang dipakai adalah 5, 10, 50, 52, sampai dengan 52. Untuk range port ini. Ya. Selebihnya ketika ada orang yang mencoba, nggak akan bisa. Nah, contoh di sini yang untransport ini nggak akan bisa masuk. Kenapa? Karena trust yang di sini aja yang bisa mengakses proses ke. Oke, kemudian ARP. Saya langsung ARP sudah jelas ya pemanfaatannya untuk mitigate. Ini ya, configure check both destination or short MAC address IP. Kita bicara destination, kita bicara MAC, kita bicara IP address-nya. Oke, nah ini IP DHCP snooping kayak tadi ya, betul. IP DHCP snooping VLAN, ARP infection VLAN. Jadi ada proses infection VLAN-nya. Sehingga tidak terjadi di sini di uplink port to the router is trusted. Ya. Configure as trusted for DHCP snooping and ARP infection.
Yang tadi kan kita baru mengaktifkan ini saja untuk DHCP-nya, berikutnya adalah untuk ARP-nya. Yang terakhir itu adalah mitigate STP. Ini STP yang terakhir. Oke. Nah, untuk STP ini ada dua. Menggunakan port pass dan menggunakan BPDU. Jadi port pass ini secara langsung bisa memforward dari state ya, dari yang aktif menjadi blocking state dengan proses bypassing. Lalu kemudian apply to an end user access port. Sedangkan kalau BPDU ini mendisable ya ketika ada menerima BPDU. Contohnya ini ya, spanning tree port pass. Oke, bisa lihat di sini. Can be enabled. Jadi on interface use the spanning tree port pass interface configuration command. Secara global ini juga bisa dibuat. Ini untuk yang port pass. Sedangkan untuk yang di video ini untuk menampilkannya sudah aktif atau tidak. Ini untuk yang configure di video. Jadi gunakan spanning tree dpguard enable. Yang STP kemarin ya. Oke, yang terakhir ini bekerja dengan waktu ada mana tadi latihannya adalah ya. Sudah kalian sambil buka 11.1.10 sudah di-download. Kalau sudah boleh anggukan kepala. Oke, sebagai contoh oke, silakan Anda cek, silakan Anda kerjakan dulu. Kita akan coba kerjakan sama-sama. Ikuti instruksi yang di sana. Access the command line for switch 1 and enable port security on pass Ethernet 01. Boleh ada yang mau present nggak? Ada yang mau coba? Silakan, ada yang mau coba?
Tahap pertama diminta enable country. Kita lakukan adalah interface. Saya akan coba cek dulu. So, running config ada sama seperti kemarin 2004. Oke, IP address-nya di VLAN 1 sudah ada juga. Oke, kita cek di instruksinya VLAN 1 10.10.02 elektronik. Oke, semua di alamat 10 ya. Kemudian for security, oke, belum ada yang aktif. Kita konfigurasi config interface range, dimintanya adalah F01 sampai dengan 2. Oke, lalu kita aktifkan switch port security untuk port tersebut. Oke, lalu set maksimum. Anda set berapa di situ? 1 ya. Set the maximum so that only one device can access the fast Ethernet port 01 and 2. Oke. Setting maksimum 1. Oke, kemudian secure. Oke. Sticky ya, dia gunakan masih juga di port berapa itu? Oke, MAC address. Sticky. Set deviation mode-nya. Restrict. Kemudian disable, ini dimatikan ya. Selain port yang aktif, di shutdown. Interface range dari 3 termasuk juga yang gigabyte-nya. G01 sampai dengan 2. Oke, saya shutdown. Oke, kita lakukan verify port security-nya. Oke, F01 restrict ya. F02-nya kenapa enggak ya? Tapi katanya 1 dan 2 atau so running begin interface. Oke, kita cek so running. Oke, 0 sampai 2 restrict mode, switch port mode akses, Anda bisa lihat ya. Interface pas Ethernet 01 dia switch port mode aksesnya 1, switch port mode security, MAC address-nya sticky, port restrict-nya juga sudah aktif di pas Ethernet 01. Pas Ethernet 02-nya kita cek diminta dengan 2 enggak? Set deviation mode so that pas Ethernet 01
Oke, berarti dua-duanya ini baru satu ya. Ini baru default mode, sedangkan untuk port security untuk 02-nya belum aktif, MAC sticky juga belum. Verify sudah, support security tadi sudah. Attach support security. Sticky tadi satu lagi, maksimum satu. Cek dulu. Ada posisi seperti ada sedikit bosan listrik. Cek lagi. Anda lihat ya, 01, 02, MAC sudah aktif, mode akses port security yang belum. Switch port security. Paste. Oke, sudah ya, ada dua ya, F102. Kemudian ini juga sudah aktif, 1 dan 2. Oke, kemudian yang diminta berikutnya, Anda lihat computationnya sudah 86% ya. Anda tinggal cek apa saja yang belum. Item. Ini sticky Mac untuk yang apa? Inforec. Ada yang diminta, nanti kita cek lagi. Yang lainnya sudah, ini juga sama untuk fase tanggal 2 belum berarti ya. Oke, tinggal sticky-nya aja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk pelatihan berikutnya kalian juga bisa akses yang tracer, bilang SDP, DHCP, Indonesia. 1161 ya, ini dicek juga. Ini untuk paket tracer switch security configuration. Lalu untuk labnya, nah labnya ada beberapa nih, ya. Tadi yang 11.1.10, berarti 11 berapa tadi? Itu yang 11.1.10 Pak. 11.1.10 ya. Oke. Berarti yang berikutnya Anda coba 11.61 dan 11.62 ya. Sampai nanti ini persentasenya 100. Ini tadi yang belum di-set, ada yang kurang apa nih?
02-nya dia MAC-nya apa sih? 01 tadi saya buat sama sticky MAC address-nya. Secure the port so that MAC address device dynamically learn and add the running configuration. Sticky ya dua-duanya ya diminta, tapi kenapa masih ada yang salah? Pas Saya tadi kira sih saya itu kurang lebih ya. Dimasukin IP yang di IP MAC yang Oh, IP-nya belum ya? MAC-nya Pak. Ah, ya, bisa nanti. Oke, tinggal diaktifkan betul, ya. Sudah? Oke, 10. Kemudian desktop, logo desktop. Oh, tadi logo desktop bisa diminta dihubungkan ya kalau nggak salah. Yang tidak kepakai misalkan. Nah, kan? Logo desktop sudah nambah lagi 93 nih. Sekarang cek lagi. Oke, ini sudah sticky MAC-nya sudah correct. Berikutnya ini untuk yang pas Ethernet 2 port security. Ini tahap berikutnya. Nah, tinggal satu langkah lagi yang belum masuk kapan? Enable port verify PC can ping can ping PC 1 dan PC 2 atau verification. Ini yang mungkin perlu dicoba ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Yang jelas nanti Anda coba akses bahwa ini nanti completion sudah sampai dengan 100. Ada yang mau ditanyakan silakan. Cukup jelas saya kira materi kita hari ini. Oke, kalau sudah Pak Presna mungkin ada yang mau ditambahkan atau Mbak Anita silakan. Mbak Anita. Sambil menunggu kalau ada tambahan, saya coba aktifkan assignment group. Kita sudah ada di modul 10, berarti oke. Saya mulai aktifkan mulai sekarang sampai dengan beberapa hari ke depan ya. Advance. Saya set Anda bisa time-nya 3 kali dari tanggal sekarang sampai saya set sampai tanggal 24 Oktober saja dulu. Oke. Sampai tanggal 24 ya, saya lupakan. Saya modul 14 sudah aktif. Lalu berikutnya untuk modul 5 sampai dengan 6. Sampai tanggal 24 juga 3 kali akses. Kalian bisa langsung akses tanpa harus ada aktivasi dari saya ya, 3 kali.